Hadirin Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kajian pagi pada subuh ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Sohibul Baromij, tema kita adalah tentang keutamaan daripada kurban. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Di mana di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah banyak ibadah-ibadah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini merupakan ibadah turunan. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad SAW, tetapi ada sebagian syariat di mana syariat ini sebelum Nabiullah Muhammad SAW diutus ke bumi ini, tetapi ibadah itu, syariat itu sudah dilaksanakan. Di antaranya adalah ibadah haji, kemudian ibadah kurban, Bapak Ibu. Jadi makanya kita ini termasuk Rasulullah menganggap bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapak, ya kita sebagai umatnya ya menganggap Nabi Ibrahim sebagai kakeknya. Itu yang dimaksud karena beberapa syariat yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya itu ya adalah termasuk ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kurban. Jadi kurban ini secara bahasa dari kata-kata koroba, ya Bapak Ibu. Koroba ini, koroba atau koruba, maknanya dekat. Jadi kalau kurban itu artinya secara bahasa ibadah dalam rangka pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk ibadah sosial berupa harta. Apa perlunya kita mengkaji daripada ibadah kurban? Tentunya sesuai dengan makna kurban itu sendiri adalah agar kita semakin dekat kepada Allah, agar kita semakin takwa kepada Allah. Karena Bapak Ibu, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang bentuknya mahdhoh, jadi penghambaan langsung, ibadah langsung kepada Allah. Tetapi ibadah juga ada yang bersifat ghairu mahdhoh. Jadi ibadah itu berhubungan dengan sesama manusia. Dan Allah sangat memuliakan, Allah sangat memberikan nilai tinggi kepada hambanya, kepada kita semua Bapak Ibu. Ketika kita sudah taat kepada Allah, artinya soleh secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga soleh sosial. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam memang diperintahkan untuk peduli kepada orang lain. Selain daripada kurban, banyak anjuran-anjuran ibadah-ibadah sosial yang memang untuk perhatian kepada orang lain. Itu Allah sangat menganjurkan, Allah sangat memerintahkan. Bahkan kesempurnaan iman kita ya adalah jika kita mau memperhatikan kepada orang lain, orang miskin, anak yatim, orang piatu dan sebagainya. Ketika kita punya harta, maka luangkanlah harta kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperhatikan daripada kebutuhan orang lain, di mana orang lain sangat membutuhkan. Nah hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang keutamaan-keutamaan atau fadilah, agar kita termotivasi supaya kita betul-betul semangat untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena kalau kita melihat sejarahnya cukup panjang. Jadi
di antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail, ya. Di sana ada sejarah yang cukup panjang tetapi bermakna. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih atau diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya. Kalau itu memang ujian secara keimanan, ya. Sejauh mana seorang Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi betul-betul taat kepada perintah Allah. Ya, coba bayangkan kalau kita yang disuruh oleh Tuhan Allah untuk menyembelih anaknya, ya Pak, ya, pasti nggak tega. Tetapi karena Ibrahim adalah seorang nabi, ya, sampai-sampai beliau katakan, ya ini kalau ditarik sejarahnya ke belakang, Pak, memang Nabiullah Ibrahim itu adalah sosok nabi yang rajin sedekah, Pak. Sosok nabi yang suka daripada hartanya itu diberikan pada orang lain. Jadi ribuan onta yang beliau miliki, ratusan sapi yang beliau miliki, ribuan kambing yang beliau miliki, Pak, ya, dikumpulkan di lapangan, kemudian disembelih, dibagi-bagikan kepada umat, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Itulah seorang Nabi Ibrahim, Pak. Jadi beliau adalah orang yang sangat dermawan. Karena beliau tahu, ya, bahwa harta hanyalah titipan, dan harta itu bisa menjadi wasilah taqarrub ilallah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pun ketika beliau makan, Pak, itu enggak pernah sendirian. Nabi Ibrahim selalu kalau mau makan, beliau ini nyari teman. Jadi enggak mau makan sendirian. Jadi karena makan pada hakikatnya hukumnya jawaz. Hukumnya itu boleh. Makan boleh, enggak makan juga enggak apa-apa. Jadi tidak ada unsur pahala. Kecuali makan kita memang kita niati buat ibadah. Nah, makanya seorang Nabi Ibrahim ketika mau makan saja pasti nyari teman supaya ada pahala yang lebih begitu, Pak. Nah, sehingga beliau ini pernah seolah-olah kepleset lisannya, ada janji yang tidak sadar. Jangankan kambing, jangankan onta, jangankan sapi, untuk dikurbankan dan dibagi-bagikan untuk masyarakat, untuk umat. Ya, kalau itu memang perintah Allah, pasti akan aku kerjakan. Ya, jadi jangankan hewan, onta, sapi, kalau memang ini perintah Allah, pasti akan aku kerjakan. Sampai-sampai andaikan aku punya anak dan Allah memerintahkan anakku akan kusembelih, anakku disuruh untuk dikurbankan, bahasanya begitu, aku akan manut, aku akan patuh dengan perintah itu. Nah, jadi kepleset lisannya, akhirnya ya artinya saking cintanya kepada Allah gitu, Pak. Akhirnya diuji beneran ketika waktu itu Nabi Ibrahim belum dikasih anugerah anak Ismail. Nah, ketika beliau punya anak Nabi Ismail, maka Allah nagih janjinya. Ya, itu yang disebut dengan nadar, ya Pak, ya. Jadi nadar itu wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka hukumnya berdosa, karena nadar itu berjanji langsung kepada Allah, hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu Allah nagih, kemudian di situ Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih daripada putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, itu cerita panjang yang pada akhirnya dari cerita itu, dari perjalanan riwayat tersebut, maka menjadi sebuah syariat yang pada endingnya ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, ternyata kemudian di situ Allah ganti dengan kambing. Yang disembelih ternyata bukan Ismail, di situ adalah kambing, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian sejarah ini menjadi asbabul nuzul, ya, daripada disyariatkannya berkurban. Jadi kita berkurban itu dalam rangka pertama memang ngikuti perintah Allah. Allah langsung sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, fasholli rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surat apa namanya? Al-Kautsar gitu, ya. Jadi inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh Nabi Muhammad aku sudah berikan untuk kalian surga telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Pertama perintah salat.
Nah, ini kita beralih kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah kurban, maka terlebih dahulu ada ibadah yang wajib, tentunya sholat. Jadi buat apa kalau orang itu beribadah sosial, tetapi kalau meninggalkan sholat. Jadi sholat itu kan tetap ibadah yang inti ya Bapak Ibu, ibadah yang pokok. Kalau ibadah yang pokok itu ditinggal, sementara ibadah-ibadah sunnah yang lain itu dilakukan, ya dalam kitab Irsyadul Ibad di sana dikatakan ibadahnya tidak, satu pendapat mengatakan tidak sah begitu Pak. Pendapat ulama yang cukup keras, ya kalau mengutamakan ibadah-ibadah selain sholat, tetapi orang itu meremehkan sholat yang wajib, ya maka tidak sah. Walaupun kemudian kita kadang sebagai orang yang berdakwah melihat biarlah dia itu bersosial dulu, atau mungkin ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian kita ingin memberikan petunjuk kepada mereka, berharap bahwa setelah dia sudah senang ibadah sosial, ya kemudian dia ingin menjadi orang yang betul-betul soleh sehingga mengerjakan sholat yang wajib. Nah, perintah daripada kurban Bapak Ibu, ya itu langsung diperintahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim dengan kata-kata wanhar dan berkurbanlah. Nah kemudian ulama menyikapi daripada perintah ini, kalau mazhab Syafi'i menghukumi bahwa yang namanya berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah Bapak Ibu. Sunnah tetapi yang sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat diperintahkan. Tetapi ada yang mengatakan lagi hukumnya wajib bagi yang mampu begitu. Kalau nggak mampu berarti tidak wajib. Ada yang mengatakan lagi ulama sunnah kifayah begitu. Jadi sunnah kifayah. Kalau dalam lingkungan di situ ada yang berkurban, maka yang lainnya itu gugur daripada tuntutan sunnah kifayah. Nah, jadi yang pada intinya bahwa yang namanya kurban ini tidak ada paksaan. Kalau memang dia mampu, maka betul-betul dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendekatan seseorang itu agar dia dekat kepada Allah melalui ibadah sosialnya. Itu yang pertama. Kemudian melihat pendapat daripada ulama, di situ diantaranya Imam Ibnu Taimiyah Bapak Ibu mengatakan bahwa yang namanya ibadah kurban itu adalah ibadah yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Berkurbannya merupakan ibadah dalam bentuk harta yang sangat diutamakan, yang sangat diperintahkan, sementara ibadah fisik yang berupa sholat Idul Adha itu juga sangat-sangat dianjurkan. Itu keutamaan yang pertama Pak. Jadi pada dasarnya keutamaan atau fadilah ibadah berkurban dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena Allah langsung menyuruh, Allah langsung memerintahkan umat Islam ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya dengan firman Allah yang mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Kemudian faedah yang kedua yakni faedah atau fadilah tadi dalam rangka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah dalam rangka mengikuti tauladan atau uswah hasanah yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengutip sebuah hadis bahwa ini merupakan anjuran daripada Rasulullah dalam hal masalah kurban. Beliau mengatakan, qala ashab ya Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma hadil adohi, apa itu kurban? Beliau menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim. Yang namanya ibadah kurban ini adalah ibadah sunnah bapak kalian semua, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ya adalah dianggap oleh Rasulullah sebagai bapak, karena syariat beliau ini juga dijalankan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Kemudian sahabat menjawab lagi atau mereka bertanya lagi, qalu fama lana fiha. Ya, apa atau ada apa di situ? Ada keutamaan apa di dalam kurban? Ya Rasulullah. Qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Setiap rambut yang ada di dalam atau yang ada pada hewan yang disembelih, yang dikurbankan, itu Bapak Ibu ada satu kebaikan. Jadi ketika orang berkurban, ya, yang namanya domba, yang namanya sapi, yang namanya unta itu kan punya bulu ya Pak. Satu bulu yang ada pada hewan itu, ya, yang dikurbankan, yang dijadikan sebagai hewan kurban, itu memiliki nilai kebaikan. Qalu fasufu ya Rasulullah. Satu bulu ya Rasul, iya. Qalu bi kulli sya'ratin minas sufuf hasanatun. Jadi setiap bulu-bulu yang dimiliki oleh hewan kurban itu, ya, akan Allah jadikan sebuah kebaikan. Allah jadikan yang namanya pahala, ya, untuk orang yang berkurban. Itu faedah yang kedua. Jadi keutamaan daripada ibadah kurban yang kedua dalam rangka kita mengikuti suri tauladan, jejak Rasulullah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah kuat sekali. Yang pertama dasarnya adalah Al-Quran, ya. Allah memang nyata-nyata menyuruh kita untuk melaksanakan kurban. Dan yang kedua memang Rasulullah sangat-sangat menganjurkan, ya, untuk kita agar kita ini melaksanakan kurban kalau memang sudah mampu Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya termasuk daripada keutamaan berkurban Bapak Ibu adalah bahwa hewan yang kita kurbankan, apakah bentuknya kambing? Kalau kambing, ya, untuk satu orang ya Pak ya. Kalau onta itu tuh 7 orang. Jadi kalau ada orang berkurban onta, itu boleh mama satu keluarga jumlahnya 7 orang. Atau orang rombongan, ya. Satu onta ini untuk kurban 7 orang. Itu sudah cukup. Jadi karena kesunahannya satu orang itu satu kambing. Tapi keterangan lain mengatakan, ya, yang utama itu satu orang satu kambing gitu, bukan rame-rame. Itu kalau pandangan daripada jumlahnya. Tetapi kalau melihat hewannya Bapak Ibu adalah hewan kurban yang paling utama untuk dikurbankan, ya, itu adalah unta. Nah, jadi kalau memang pengen lebih utama, satu orang satu unta kalau memang mampu, ya. Tapi kalau tidak, setidaknya ya satu orang satu kambing. Nah, baik. Setiap hewan yang dijadikan ibadah kurban bagi seseorang Bapak Ibu, besok itu akan menjadi saksi bahwa ketika kita semuanya besok di alam akhirat sudah berpindah alam ya Bapak Ibu, karena alam dunia ini alam sementara. Sebagaimana makna daripada dunia. Dunia itu kan artinya hina ya Bapak Ibu. Kenapa disebut dengan hina? Karena segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada yang langgeng. Manusia yang tadinya kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, dan lama-lama mati. Itu manusia. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain, hewan juga sama. Ada yang namanya kelahiran, ada yang namanya kematian. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Semua yang namanya al-alamu mutaghayyirun, al-alamu hadisun. Jadi yang namanya alam itu hadis, baru dan mengalami perubahan. Dan setelah berubah, artinya yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada. Jadi itulah alam. Alam adalah masih wallah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu namanya alam. Ya, jadi kalau kata-kata alam berarti masih wallah. Apa saja yang bukan Allah itu namanya alam. Entah wujudnya manusia, hewan, pepohonan, gunung, langit, bumi, air dan sebagainya, itu namanya alam. Maka definisi alam adalah masih wallah. Segala sesuatu yang bukan Allah itu namanya alam. Itu akan sirna Bapak Ibu. Nah, besok manusia ketika di alam akhirat di mana dia berkurban, maka hewan-hewan itu, kambing-kambing itu atau onta atau mungkin sapi yang dulu di saat di alam dunia kita jadikan sebagai hewan kurban,
sebagai wasilah ibadah, itu akan menjadi saksi kita, Pak. Karena penyaksian itu penting. Setiap orang akan dihisab, Pak, satu-satu. Ya, kalau dirunut itu kan dunia ini akan kiamat. Setelah kiamat terjadi, manusia itu meninggal semuanya. Yang ada di alam kubur akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan di alam mahsyar, alam di mana lebar, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada perlindungan, ya. Dan di situ beribu-ribu tahun manusia itu ya dikumpulkan di alam mahsyar, Pak. Nah, di situ kemudian diterangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tafsir Yasin juga menerangkan. Di sana menerangkan matahari pun di atas kepala kita sangat dekat sekali. Nah, kemudian manusia setelah dikumpulkan di alam mahsyar yang cukup terang, dialihkan kepada alam yang cukup gelap. Setelah gelap kemudian dia ya digiring menuju kepada hisab atau yaumil hisab, hari perhitungan amal. Nah, ketika kita di alam akhirat, di alam dunianya, kita ini memiliki amal yang berupa kurban, maka hewan-hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi-saksi bagi kita atas amal-amal kita semuanya, Pak. Ada juga yang menceritakan akan menjadi kendaraan kita ya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah berikutnya, bahwa yang namanya hewan kurban atau ibadah kurban akan menjadi saksi kita semuanya di alam akhirat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah atau keutamaan berikutnya adalah bahwa ibadah kurban ini termasuk sebagai pembeda antara kita sebagai kaum muslimin dengan kaum kafirin atau orang-orang kafir, orang-orang yang agamanya bukan Islam, Bapak Ibu, ya. Soalnya kan kita sendiri pada saat sholat kan kita sudah menyatakan kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan kata-kata nusuk ada yang bermakna ibadah, ada yang bermakna lebih spesialis, lebih spesifik. Nusuk bermakna ibadah kurban, Pak. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, termasuk ibadah kurbanku, ya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, itu karena Allah. Nah, itulah janji kita kepada Allah, Pak. Jadi pada saat sholat sebenarnya kita itu selalu berjanji kepada Allah bahwa kita hidup di alam dunia ini, ya, artinya bahwa inna sholati, sholatku, ibadahku, hidupku, dan kematianku, semuanya itu hanya akan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang Islam di dalam hidup ini banyak maksiat, banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, itu sebenarnya dia itu ingkar janji. Ya, dia ngaku jadi muslim, dia sholat, pada saat sholat dia sudah berjanji kepada Allah, menyatakan bahwa hidupku dan matiku, ibadahku dan sholatku itu karena Allah. Tetapi ternyata dia itu masih melanggar agama, masih maksiat, ya, masih macam-macam, ya. Dari artinya melanggar daripada aturan Allah. Berarti dia itu sudah ingkar janji. Nah, oleh karena itu pembeda antara kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak ada janji, tidak ada janji dia kepada Allah, ya. Karena memang tidak mengakui daripada Tuhan Allah, tidak mengakui kebenaran agama Islam. Nah, kalau kita orang yang setiap waktu, setiap saat sudah menyatakan bahwa ibadah kita, termasuk kurban kita, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ada bedanya antara kita dengan orang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak daripada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan sebagai motivasi kita untuk ibadah berkurban. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berdoa, ada niat untuk melaksanakan kurban, fa insyaallah, biasanya kalau sudah niat
Allah itu kasih rezeki, Allah mudahkan untuk kita untuk bisa berkurban. Rasanya sangat berbangga, sangat senang hati kita kalau pada setiap bulan Dzulhijjah kita bisa melaksanakan ibadah kurban tanpa batas Bapak Ibu. Jadi yang namanya ibadah kurban boleh kita setiap tahun, karena itu adalah perintah, itu anjuran. Memang bukan wajib, hanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi walaupun sunnah muakkadah, walaupun anjuran, tetapi sangat-sangat dianjurkan oleh Allah. Karena di situ banyak hikmahnya juga. Dengan berkurban, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita ikut senang ya, karena mereka merasakan kelezatan daripada makanan daging kurban itu. Maka ada yang namanya hari tasyrik Bapak Ibu ya. Pelaksanaan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kesempatan berkurban itu 4 hari. Maka hari tasyrik ada yang mengatakan hari makan gitu Pak. Di situ haram orang itu melaksanakan puasa Pak. Jadi kan ada dalam satu tahun itu hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Artinya bahwa di situ kita ya disuruh untuk merasakan kelezatan, merasakan kesenangan ya. Karena Allah itu membuat hari raya atau hari di mana orang itu disuruh untuk makan. Jadi hari tasyrik ada yang memberikan makna adalah hari makan. Jadi dalam satu tahun itu ada 5 hari Pak. Pertama ya hari raya Idul Fitri. Jadi Idul Fitri 1 Syawal itu haram berpuasa. Karena sengaja Allah memberikan hari istimewa, hari raya, di mana umat Islam setelah 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, ya disuruh menahan mengekang hawa nafsunya, maka Allah kasih hari perayaan Idul Fitri. Nah kemudian Idul Adha, ya, nah di situ disebutnya adalah hari-hari tasyrik. Pertama sebelum Dzulhijjah memang juga hari raya, ya, itu haram untuk berpuasa, ditambah dengan 3 hari. Jadi dalam 1 tahun ada 5 hari, hari-hari yang tidak diperbolehkan oleh umat Islam untuk berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, ditambah dengan 3 hari, hari tasyrik. Jadi walaupun kita orang yang rajin puasa Pak, kalau kita mau nunjukin seolah-olah kita orang yang taat, rajin, tidak boleh, malah haram gitu ya. Sama kayak ibu-ibu sedang haid, ya, sholat, ya, nganggapnya dia itu wah biar dikatain orang yang rajin sholat, padahal haram. Karena Islam itu sudah ada aturannya, ada pakem-pakemnya begitu. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian ya sekilas rumit yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang keutamaan ibadah kurban. Mudah-mudahan menjadi spirit kita semuanya, menjadi motivasi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita semua yang luas, yang mudah, sehingga kita bukan hanya saja bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib saja, tetapi kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat-sangat dianjurkan Allah Subhanahu wa taala.